Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kepala Dinas P&K Kota Malang, para kepala sekolah, para staf, para karyawan, para jamaah sekalian, setuju, dan para ketua takmir Masjid Tarbiyatul Hidayah, serta kru TV Namirah dari Jakarta ya, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi dawuh, istaqsu isbaghul wudu fa innahu syatrul iman. Sempurnakan wudu karena sesungguhnya wudu itu separuh daripada iman. Saya dulu pernah diberitahu oleh guru saya ketika saya mau pamit boyong dari pesantren, tapi namanya kok kembar ini, Nurul Jadid, bukan Probolinggo Pak, di desa saya sana, jadi pondok kecil. Saya pada waktu itu saya masih SD, mau pindah pesantren. Setelah lulus di SD itu pindah pesantren, namanya Darul Maghfur. Sudah mau dipesenin ini, dipesenin dawamul wudu, disuruh dipesenin harus apa namanya, melanggengkan wudu. Artinya batal wudu gitu. Sampai 3 tahun di situ, lulus SMP, boyong juga pindah ke pesantren di luar kota. Itu malah nemen apa pesennya itu. Pesennya sudah tidak lagi bicara dawamul wudu, tapi disuruh beli Quran kecil itu. Sekarang sudah enak, malah perjus itu Pak sekarang. Pretelan, Quran pretelan. Mau bener yang depan kan ya. Apa pretelan itu taruh di saku, Pak. Taruh di saku. Ya. Quran pretelan. Jadi kalau jenengan beli ke Mbak Yakub itu bilang, "Pak, beli Quran pretelan." Kak ono, gak ngerti wong. Perjus. Kalau dulu enggak, masih ada lengkap itu, tapi ada yang kecil sudah Pak dulu. Artinya apa? Saya disuruh pegang itu di saku. Ini secara otomatis saya disuruh dawamul wudu. Satu. Yang kedua, di saku saya ada Quran, Pak. Bagaimana mau menggoda cewek? Atau digoda? Ancur sudah telur dia. Dulu belum ada itu, Pak. Zaman saya, jenengan belum lahir. Jenengan belum lahir ya. Ya, itu belum ada aplikasi begitu. Digital itu enggak ada, ya, Quran. Jadi artinya apa? Saya disuruh dawamul wudu. Khasiatnya luar biasa, Pak. Khasiatnya luar biasa. Di antaranya adalah setan menjadi nangis. Iblis itu nangis. Kalau ada orang dawamul wudu itu setan iblis itu nangis. Karena memang kesusahan untuk menggoda orang yang dawamul wudu. Ya. Ternyata setelah saya di Jember itu, ya, di pesantren Al-Hikmah, sekolahnya PGA, biyen si ono PGA. Jenengan belum lahir. biyen si ono PGA, angsuli tang pondok. Lah, ternyata guru ya itu juga begitu. Izin sebentar ya. Pak, saya berdiri itu kemana sih? Ternyata buka Pak, wudu. Dawamul wudu juga. Masya Allah. Oh itu. Jadi rahasianya adalah setan menjadi menangis. Sebelum lanjut ini Pak ya, bicara setan ya, bicara iblis. Saya kemarin, tadi malam itu bongkar-bongkar kitab. Ada istilahnya dialog
antara Rasulullah dengan iblis. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Ceritanya begini, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qol, saking piyambakipun Ibnu Abbas mugi-mugi Allah ngeridani, qala ngendika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah. Kanjeng Nabi tanglet, Kanjeng Nabi piyambakipun Kanjeng Nabi tanglet dzata yaumin ing siji dina li iblis maring iblis alaihi ing atase iblis al-la'natu. Napa niku? Laknat. Mudah-mudahan. Jadi gelarnya iblis niku LA. Kalau gelarnya para sahabat RA. Bukan Raden Ajeng. Radhiyallahu an. Ya itu radhiyallahu anha. Kalau iblis LA. Ya. LA niku Lawang Arjosari. Sebab mikrolet ada dua, Pak. Ada AL, ada LA. Kalau ada tamu dari luar kota, jenengan ngasih alamat, pokoknya numpak LA. Tuh, AL, jangan LA. LA balik mana ngalor. Jadi kalau iblis ini LA, laknatullahi alaih, ngaten. LA. Tanglet nopo Kanjeng Nabi? Ada dua pertanyaan Nabi kepada iblis. Yang pertama, Kanjeng Nabi tanglet ngeten, kam ahibba'uk min ummati. Siapa saja yang kau sukai dari antara umatku? Yang akan kau jadikan teman setia itu siapa? Iblis, koncomu sing paling awakmu senengi di antara umatku iku sapa wae? Kala iblis Kanjeng Kanjeng iblis sampean. Iblis. Kala iblis nyelote sapa iblis. Jawab sapa iblis, asyaratu nafarin. Ono 10. Muhammad, di antara umat sampeyan itu yang saya paling seneng, ya bahkan menjadi boloku, iku ono 10. Yang pertama al-imamul jair. Nah ini Pak, kata-kata pemimpin di sini mulai dari diri kita. Mimpin awake dhewe. Terus itu Pak, mimpin keluarga kita, pemimpin dalam rumah tangga. Ada lagi pemimpin RT. Saya juga 11 bulan jadi RT Pak. 11 tahun. Astagfirullah. Saya kepilih RT itu 11 tahun. Kok lama? Kok ono sing gelem. Aduh, mulai dari gak ono apa-apanya sampai jutaan. Apanya? Gajinya RT sekarang itu jutaan. Alhamdulillah. Lah dikumpul sih tapi kumpul sih. Jadi yang tidak jujur, mimpin awake dhewe, pemimpin rumah tangganya sendiri, memimpin RT, memimpin RW, memimpin suatu kelurahan, memimpin suatu kecamatan, memimpin suatu kota, memimpin satu kabupaten, terus ke atas. Itu namanya al-imam. Yang al-jairu, al-jair, al-imamu al-jairu. Enggak jujur Pak. Tewur, pemimpin tewur. Ono suami tewur. Alamat itu. Ngerti tewur Pak? Ruwet. Angel tuturane. Ya, angel tuturane. Yang kedua, siapa lagi yang dijadikan teman setia, bahkan dijadikan boloku kata iblis? Yang kedua, wal mutakabbiru. Wong sing anduwene lek atine ana rasa kibr. Walau seujung rambut ada kesombongan, dia tetap gak akan mentas dulu dari neraka. Karena bolone iblis. Naudzubillah. Ini bahaya Pak sombong. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada dua cirinya sombong. Yang pertama ngeremehin orang lain,
Yang kedua, suka menolak kebenaran. Ayah kiran nas wa yamna'ul haq. Meremehkan orang lain atau menolak kebenaran. Tandanya sombong. Nolak kebenaran tentang perintah Allah. Tak tahu bojong, tak tahu Jumatan, tak tahu aduh. Bojong kadang subuh itu pun kalau mertua datang. Ya. Tengah petok baru subuh. Sholli fardhu subha. Krungu mertuane, kok subha le? Niki subuh tak jamak karo duha. Sholli fardhu subha. Rakaataini kerinan wa qawanan. Imaman boleh. Aduh, ini tekor bersama pentol. Ya, ini mutakabir. Yang kedua suka ngeremehin orang. Allah, pon iku sapa? Ngeremehin orang. Jangan pernah meremehkan orang, Pak. Jangan pernah meremehkan orang. Apapun status sosialnya. Ya, itu dianggap sombong soalnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Boleh nih, iblis. Siapa lagi teman baiknya? Nah, teman baiknya iblis. Yang ketiga, wal ghaniyyu. Orang kaya alladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa fi hada yunfiq. Orang kaya yang tak peduli dari mana dia menghasilkan harta itu dan dia tasarrufkan untuk apa, tak peduli. Wah haram, bah nyemek-nyemek. Kenapa nyemek-nyemek, Pak? Subhat. Kalau bahasa fikihnya subhat. Kalau bahasa pangsit nyemek-nyemek. Nah. Ya, nyemek-nyemek itu baina-baina, ya, bain-bain. Kalau bahasa Arab bain-bain. Oh, lumayan. Bain-bain itu nyemek-nyemek, ya, antara anget dan panas. Dan dingin. Itu pangsit. Tapi kalau bahasa fikihnya nyemek-nyemek antara halal dan haram tidak jelas. Itu namanya subhat. Nah, ini kaya orangnya, tapi dia tak peduli apakah memperoleh hartanya itu haram, subhat, nyemek-nyemek tadi itu, tidak peduli. Banyak haramnya, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka orang kaya seperti itu temannya, kekasihnya, ahibba, itu artinya yang dia cintai. Siapa saja yang kau cintai di antara umatku. Yang ketiga adalah orang kaya yang tak peduli halal haram. Yang keempat, wal alimu, orang yang punya ilmu, cendekiawan, alladzi saddaqal amir ala jurih. Ya, dia selalu membenarkan, ya, al-amir, ya, pimpinan ala jurihi, ingatasi ketidakjujurannya, ya, pokoknya selalu benar. Ya boleh ini sendiko dawuh, ya boleh bener pun, boleh PSK selok dihidupkan lagi. Oh saya padahal orang alim yang selalu sami'na wa ata'na sendiko dawuh. Ini bahaya, Pak. Ini berbahaya. Ini temannya, kekasihnya iblis. Yang kelima, wattajirul khain. Apa tajir? Tajir banget orang itu. Mana tajir? Isim fa'il daripada fa'ilun, tajirun. Orang yang pembisnis sukses. Tetapi al-khain, dia berkhianat. Menipu. Pembisnis penipu, pedagang yang penipu. Ya. Pedagang, Pak. Pedagang. Saya dulu pernah beli, belum ada apa-apa, orangnya lupa ngasih besi. Dalam kondisi kosong, timbangannya itu sudah gini. sudah berat. Tak telok nopo ni, kono. Akhirnya orangnya sadar, ambil besinya itu. Akhirnya gini. Belum dikasih apa-apa sudah begini. Wah, beda apa nih, bro? Masya Allah. Ini ternyata ada besi bengalan itu, Pak. Besi berani, ya, ada magnetnya. Akhirnya jumplang begini. Ini murkanya Allah luar biasa.
Yang beli orang nggak punya, masyarakat. Insya Allah, belum ada apa-apanya sudah begini. Apalagi diisi, besinya tambah besar. Ya. Itu pun kalau lebih titik, itu dikurangi. Kurang ajarnya di situ. Ya Allah, iblis nongkok di situ. Apa nongkok, Pak? Aduh, Kak. Nongkok itu ya nongkrong di atasnya itu. Ya terus no. Senang, iblis senang, Pak. Ya Allah. Jadi jangan seperti itu, pedagang yang berkhianat atau menipu. Yang keenam, wal muhtakir. Muhtakir itu Pak dulu saya lama cari di kamus. Apa muhtakir itu? Ternyata orang yang lihai dalam menimbun barang, nanti kalau sudah barang langka, dia tulisi rumahnya itu, menjual. Mak geruduk orang-orang ke situ. Itu baru mak. Belum Pak geruduk. Mak geruduk lah. Artinya orang berbondong-bondong ke situ. Masya Allah. Jadi ini namanya muhtakir. Orang yang suka menimbun. Kemudian mengambil untung dari itu. Ya, muhtakir namanya Pak. Naudzubillah. Ini juga kekasihnya iblis. Yang ketujuh, kekasihnya iblis wazani. Ya, itu kemarin saya baca buka gitu loh, tak sengaja. Nah, nyari YouTube saya. Lah kok ketemu judul kakek mutiar di tempat nuk senu. Waduh, kakek-kakek Pak. Masya Allah, judulnya itu loh. Tapi sudah saya terjemah itu. Ya Allah, wong lanang yo, wong lanang. Masya Allah, Masya Allah. Pojok itu yang ngerti. Aduh, Masya Allah. Katanya kalau dalam kitab Jurmiyah itu koma zaidun nih. Ngatik sopo zaid. Apa nih? Jadi waduh, ya Allah. Yang kedelapan, siapa lagi kekasih iblis itu? Wa'akilur riba. Orang yang suka mengkonsumsi hasil usaha riba. Riba itu jelas Pak, mana no obeng, mana no duit. Saya pinjam Pak, berapa? 1.000, 1 juta lah. Oh ya, nih. Tapi tolong 2 minggu lagi kembalikan ya 1.250.000. Setuju? Aduh, ya sudah nggak usah. Oh ya Pak, setuju. Karena dia butuh, setuju. 2,5 ya, 250.000-nya itu geni neraka Pak. Naudzubillah. Tapi kalau yang pinjem itu melebihkan, bukan dari inisiatif yang dipinjemin, tapi dari dirinya, justru sunnah. Justru sunnah Pak. Subhanallah. Saya pinjam uang ke Bapak kepala dinas. Berapa? 500. Oh nggih. 1 bulan saya dapat rezeki, saya kembalikan 600. Dihitung-hitung loh, lebih enggak. Rasa matur nuwun kula. Saat itu saya butuh sangat, tanpa pertolongan jenengan, apa jadinya? Saya terima kasih. Itu sunnah. Malah dianjurkan oleh Rasulullah. Mengembalikan lebih itu dianjurkan oleh Rasulullah sebagai tanda terima kasih. Tapi kalau yang pinjem itu, nih, 1 bulan lagi kembali 1 juta. Jadi naiknya 100%. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Baik, itu namanya riba. Dan di dalam kejadian Isra Mi'raj Pak, Nabi pernah melihat, diajak oleh malaikat Jibril itu, ditampakkan kepada Rasulullah itu, di antara orang-orang itu yang lagi swimming hot, renang di tempat panas.
Yang lain pada hendak, Pak. Dia sendiri yang renang. Masya Allah. Ya banyak sih juga diantaranya teman-temannya itu. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Dijawab oleh Jibril, haula min ummatika ya Rasulullah. Itu diantara umat yang jenengan ya Rasulullah. Nangis Rasulullah. Kenapa mereka? Kenapa ya Jibril? Mereka dulu ya bergelimang dalam riba, makan riba, hartanya Masya Allah, tumpuan karena riba, suka manak no duwe. Sebenarnya tidak usah manak no duwe, manak odewe wae. Kok manak no duwe? Nah, itu besok berenang di neraka itu di darah mendidih, nanah yang sudah busuk itu. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dan keluarga dilindungi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kesembilan, wal bakhilu, wong medit. Alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Yang mana mereka itu tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta itu. Tumpuan hartanya cuma mengudit, Pak. Ono pole. Yang sakniki niki medite Masya Allah. Saking medite sampai nang bojone dhewe medit, tapi aneh nang bojone tangga loman. Jangan begitu sampean ya. Ya, Masya Allah. Alladzi yubali min aina yajma'ul mal. Nang koncone Masya Allah. Biar biur. Ayo, mana? Makan siang. Ya, kalau bahasa Sumenepnya itu have lunch. Have lunch. Ayo have lunch. Itu kalau bayar Pak, bro, biar. Tidak masalah. Barang di omah, istrinya jaluk, kepingin beli beras, beli ini, beli minyak. Masya Allah, medite rairam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lah, orang model ngoten niku kekasihnya iblis. Kekasih daripada iblis. Alladzi la yubali. Iblis alladzi al-bakhilu utawa kang bakhil alladzi la yubali kang ora peduli min aina saking endi-endine yajma'u ngempalaken sapa al-bakhilu al-mala'ing harta. Jadi dia tidak peduli. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang ke-10 ini dibagi Pak ya, Selasa depan lagi karena belum tanya jawabnya dan waktunya habis. Yang ke-10 wasyaribul khamril mudmin. Ya. Peminum khamr yang sudah kecanduan. Loh Pak, kalau belum kecanduan itu lagi tanya lagi. Ada kemarin saya nerangkan kula jadi ini haram ini. Lek nili itu. Kalau tak nili sak sendok mawon. Kan gak kira mu teler gini. Ya Allah, kathiruhu haramun wa qaliluhu haramun. Terus Kanjeng Nabi akeh haram, titik haram. Anggur akeh. Pala nongku. Ya. Jadi wasyaribul khamril mutmin. Jadi al-mutmin, ada kata-kata al-mutmin, Pak. Apa al-mudmin? Bukan mukmin. Al-mudmin. Al-mudmin itu pakai dal. Al-mudmin artinya pencandu. Sudah kecanduan. Nah, ini berbahaya ya. Oleh karena itu yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul hindari. Insya Allah selamat. Kalau nawar sama dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah, jauhilah zina. Ya, dekat aja dosa. Ya. Loh, yang ngoten anggur zina mawon Pak lho. Iki otake lho, ya apa? Otake lho. Ya Allah, wong aduh ae gak oleh kok.
Ngedek ae gak oleh. Pemane mendekap. Ya, Masya Allah. Jadi apa namanya? Ngono sih nawar kadang. Lelek pripun lek ngotek titik Ustaz. Ngotek titik. Masya Allah. Yang saat ini kini suka nawaran ya. Nempel. Ya Allah. Oke. Jadi apa namanya? Kita saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa, silakan. Sebentar Pak, tak teruskan sedikit. Faida tawadda'ta, maka tatkala wudu sira, fala tusrif moko ojo boros fil ma'i ing dalam perkara banyu. Jadi ojo boros-boros Pak. Bayar PDAM tambah mahal. Ini Kanjeng Nabi sebelum ada PDAM loh ini sudah ngomong kayak begini lah. Rasulullah sudah wanti-wanti. Ya, makanya misalnya muka tok rong cibuk, gede kate cibuk. Waduh, tangannya telung cibuk, tangan tok telung cibuk. Cibuk gede. Itu hukumnya makruh, Pak. Artinya makruh itu apa? Allah dan Rasul benci, enggak suka. Allah dan Rasul tidak suka. Faida faralta moko tatkala wis rampung sira min tuhrin ing dalam bersuci, min tuhrin ya saking bersuci, faqra moko maca sira mari wudu ya, mari wudu tempat wudu mundura golek nggon mari ngono maca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca itu katanya min ba'di ghuslil qadama, ini setelah basuh sikil loro ni. Waduh, asyara marrat ping 10. Yufarrijullahu hammak, maka Allah akan membebaskan kamu dari kesumpekanmu. Sumpeknya hilang, gundah gulana hilang, resah dan gelisah hilang, susah dan iasa mendesak hilang. Nah, ini pakai amalan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Delok bonake iki padahal sih baru tanggal 6, aduh utang numpuk, sumpek, bojo nom marah-marah. Ya opo iki? Akhirnya wudu maca niki. Insyaallah tetap sumpek. berkurang. Ya, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Siapa yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang bertanya. Satu penanya, gelak rapat ini soalnya. Saya dibisiki kepala dinas tadi. Suwe-suwe. Ada? Pak Zainullah? Mau tanya apa? Hal-hal yang disukai iblis. Tak kirain hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Hah? Curhat. Oh, subhat. Baik. Lihat-lihat dulu dia melakukan subhat di bidang apa. Kalau dia di bidang makanan, hindari. Kalau di bidang minuman, hindari, stoplah. Cara tobatnya itu al-iqlaq, ya stop. Al-azam alla ya'udah, dan dia berazam berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, itu di bidang makanan. Dan di bidang makanan minuman inilah yang sesungguhnya sangat dahsyat, Pak. Kenapa? Karena masuk langsung jadi darah, jadi daging, jadi nanah, bahkan jadi mani. Perkara haram itu, subhanallah, bahaya nih Pak. Ya. Maka tidak heran kalau dia kumpul istrinya, meteng, melahirkan anaknya kayak Sincan. Dipendeli-mendeli pisan, dikandani-ngandani, kata ditolak payu, diusir jauh sangu. Itu Sincan. Karena dulu memang bapak ibunya haram subhat makanannya.
Masya Allah. Ya, jadi cara taubatnya adalah al-iqla', stop dari makanan dan minum, jangan pernah lagi. Al-azam, berazam alla ya'uda, untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, demikian. Semoga ada barokah manfaatnya. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka